Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi teorema Pitagoras. Sebelumnya Anda sudah mendapatkan prasyarat teorema Pitagoras, yaitu menentukan luas persegi dan luas segitiga. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita menemukan teorema Pitagoras, kemudian menyatakan teorema Pitagoras dengan rumus, dan yang ketiga menggunakan teorema Pitagoras untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Jadi anakku sekalian harus memperhatikan paparan video berikut. Nanti Anda bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan soal-soal. Dan aku sekalian, untuk teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Apa cirinya segitiga siku-siku? Salah satu sudutnya siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat. Dalam segitiga siku-siku terdapat sisi siku-siku. Yang mana sisi siku-sikunya? Sisi siku-sikunya itu adalah sisi yang diapit oleh sudut siku-siku. Kemudian ada sisi miring. Yang mana sisi miring? Sisi miring itu berada di depan sudut siku-siku. Sisi miring biasa nama lainnya adalah hipotenusa. Sekarang coba perhatikan segitiga ini. Jadi segitiga ABC, siku-siku di A. Jadi siku-sikunya di sini A. Kemudian sisi miringnya itu di depan sudut siku-siku, yaitu sisi BC. Kemudian sisi siku-siku, sisi yang membentuk sudut siku-siku, yaitu AB dan AC. Sekarang coba kita lihat pembuktian teorema Pitagoras. Jadi kalau segitiga siku-siku ini saya buatkan persegi di tiap sisinya, maka bentuknya seperti ini. Sekarang kita lihat bagaimana pola yang dibentuk dari luas persegi di setiap sisi segitiga siku-siku ini. Coba diperhatikan. Sekarang saya akan geser sisi siku-sikunya ke posisi angka 2. Jadi kalau di sini angka 2, maka luasnya adalah 4. Kemudian di sisi siku-sikunya adalah yang lain adalah 9 dan 13. Saya geser lagi 1, kemudian 9, maka luas sisi siku-sikunya adalah 10. Saya geser untuk yang sisi siku lain 4. 1, hasilnya adalah 5. Kemudian kalau di sini 4, kemudian 4, maka 8. Saya geser lagi 4, kemudian 9, maka sisinya adalah 13. Kemudian 9 dan 9, 18. Saya geser lagi 16 dengan 9, maka 25. Sekarang kita lihat polanya. B kuadrat ini B kuadrat tambah C kuadrat ini sama dengan 25. Ini A kuadrat. Jadi berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi kalau ingin menentukan luas sisi miringnya, yaitu luas persegi sisi miring sama dengan jumlah luas persegi kedua sisi siku-siku. Sekarang kita perhatikan bagaimana rumus teorema Pitagoras. Coba lihat segitiga berikut. Jika segitiga ABC siku-siku di A, maka ini akan berlaku sisi siku-sikunya adalah BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Atau dalam bentuk sisi yang lain, jadi BC itu adalah A, berarti A kuadrat sama dengan
AC itu adalah B kuadrat ditambah AB itu adalah C kuadrat. A kuadrat ditambah sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Bagaimana kalau kita ingin menentukan atau mencari sisi yang lain, misalnya B, maka kita dapatkan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Untuk sisi C-nya, C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Perlu Anda ingat, kalau sisi miring diketahui, maka posisinya adalah tambah. Kalau bukan sisi miring diketahui atau sisi siku-siku yang lain, posisinya adalah kurang. Tetapi ingat, yang menjadi pengurangnya adalah sisi miring atau hipotenusa. Jadi ingat, sisi di depan sudut A itu adalah sisi A. Jadi depan sudut A adalah sisi A. Demikian juga di depan sudut B, sisi B. Dan di depan sudut C adalah sisi C. Ya, sekarang kita lihat contohnya. Luas persegi merah dan kuning masing-masing 4 dan 9. Tentukan luas persegi ungu. Kita lihat gambarnya. Jadi ini adalah perseginya, luasnya sudah diketahui, di sini juga sudah diketahui 4 dan 9. Kita akan mencari nilai X-nya. Pada segitiga siku-siku ini, yang mana kuadrat sisi miring? Ini adalah sisi miringnya. Berarti nanti kita jumlahkan ini. Berarti kita dapatkan X sama dengan 4 ditambah 9. X sama dengan 13. Sekarang contoh yang kedua. Jika segitiga KLM siku-siku di L, nyatakan sisi-sisinya dalam bentuk teorema Pythagoras. Iya, ini segitiganya beserta ukuran-ukurannya. Jadi K, L, dan M. Ya, sekarang kita lihat. Sisi miringnya adalah KM. Berarti nanti KM kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah KL kuadrat. Berarti L-nya kita ganti L kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah M kuadrat. Untuk K-nya L kuadrat dikurang M kuadrat. Untuk M kuadrat sama dengan L kuadrat dikurang K kuadrat. Tentu mudah kan? Jadi intinya Anda harus mencari dulu yang mana sisi miring dan yang mana sisi siku-siku lainnya. Contoh yang ketiga. Gunakan teorema Pythagoras menentukan nilai Y pada sisi segitiga berikut. Ini. Kita akan mencari nilai Y-nya. Y merupakan sisi siku-siku. Berarti nanti kalau Y-nya kita mau cari, pasti kita kurangi. Berarti sedangkan X-nya adalah sisi miring atau hipotenusa. Berarti Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang Z kuadrat. Jadi kurang. Kenapa kurang? Karena yang dicari adalah sisi siku-siku. Di sini sisi miringnya. Sekarang contoh berikutnya, contoh keempat. Tentukan nilai Y pada gambar berikut. Di sini sudah ada angkanya. Kemudian di sini juga ada 12 dengan 20. Y merupakan sisi siku-siku. Berarti nanti pasti kita kurangi. Yang mana pengurangnya? Pasti 20. Karena dia merupakan sisi miring atau hipotenusa. Berarti Y kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 20 kuadrat 400, 12 kuadrat 144. Kita kurangi, kita dapatkan 256. Masing-masing ruas kita akarkan. Jadi Y pangkat 2 kita akarkan, hilang pangkat 2-nya menjadi Y. Sedangkan 256 kita jadikan akar. Kita dapatkan Y sama dengan 16. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Jadi kalau ada yang belum dipahami, silakan diberikan komentar
di kolom chat atau di grup Telegram. Untuk materi selanjutnya, menyelesaikan masalah terkait dengan teorema Pythagoras. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Untuk penugasan silahkan buka classroom masing-masing. Di situ ada tugas yang diberikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.